Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto juga untuk minggu ini secara khususnya karena lumayan ada pergerakan penurunan besar di Bitcoin secara khusus. Jadi kita akan membahas mengenai tren kedepannya untuk crypto karena saya rasa sendiri udah ada perubahan secara tren gitu ya, dimana kita mulai sedikit mengalami penurunan di saat ini. Jadi kita akan bahas lebih detail mengenai price actionnya juga untuk Bitcoin secara khususnya. Berita-berita terbaru di dalam market crypto juga akan kita bahas dan beberapa hal lain akan kita coba bahas di video kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita bisa langsung masuk aja ke dalam pembahasan mengenai keadaan market crypto saat ini atau outlooknya. Gitu ya, kita bisa mulai. Dimana untuk hari ini market sebenarnya sedikit ada juggling sedikit gitu ya. Ada sedikit fake out, penurunan lumayan terjadi juga secara price action. Kalau kita secara time frame mungkin 1 jam, teman-teman scroll di sini, ini sempat ada penurunan. Ini saya matikan dulu. Di sini kelihatan ada sempat penurunan di sini di mana Bitcoin testing ke arah level 22.100-an lalu mengalami kenaikan lagi seperti itu. Jadi mungkin orang-orang lihat di sini seperti Bitcoin mengalami breakdown, namun ternyata dia mengalami pump yang lumayan besar ya, 2,2%. Nah, jadi kita akan bahas mengenai hal ini juga. Nah, tapi kita update dulu dimana kalau kita lihat secara 24 jam terakhir ada beberapa altcoin masih ada mengalami kenaikan seperti AGX di sini, AJAX, ada EMX, ada Trust Wallet, ada Synthetix, Convex, Uniswap gitu ya. Namun berbeda sekali, dimana kenaikannya nggak terlalu signifikan ya. Kalau kita lihat untuk penurunannya pun di sini kita bisa ada Stacks, EOS, DYDX, Mina, Toncoin juga mengalami penurunan 3%, 3-4%an gitu ya kalau kita lihat secara altcoin ya. Jadi kita lihat memang ya kripto saat ini mulai mengalami pelemahan lagi gitu ya. Apakah kita ini artinya tandanya kita akan mengalami koreksi? Itu yang kita sempat mention juga dalam beberapa video terakhir juga, bahwa kripto mulai melemah juga. Bukan berarti secara long term yang akan melemah terus gitu ya, namun ini lebih secara short term aja, bahwa secara tren saat ini kita mulai ada sedikit pelemahan dan ini normal sekali ya kalau teman-teman lihat. Nanti saya akan bahas lebih detail mengenai teknikalnya saja gitu ya. Fear and Greed kita di area netral ya, level 47, nggak terlalu banyak perubahan. Nah, kita akan coba membahas juga kenapa market crypto juga mengalami penurunan khususnya untuk Bitcoin ya pada saat big candle ini, pada saat big candle 5% penurunan terjadi ya. Banyak hal, banyak FUD juga di dalam market. Salah satunya sebenarnya ada Silvergate. Silvergate ini adalah salah satu bank di Amerika gitu ya, dan memang bank ini secara khusus mereka memang lebih ke arah untuk digital assets gitu. Nah, di sini Silvergate shorts on track. Shorts artinya ya kalau di Amerika bisa di shorts gitu ya saham. Jadi ya banyak orang yang shorts Silvergate dikarenakan memang mereka punya report itu ke delay gitu ya. Silvergate stock ya, ini saya zoom sedikit. Silvergate stock collapse 30% in after hours trading on Wednesday after it said it will delay filing its annual report. Jadi secara annual reportnya itu akan di delay ya, padahal deadline-nya udah due gitu ya. Ini delay ke SEC. The Bank ya, Silvergate ini adalah sebuah bank. The Bank which service multiple top players in crypto industry including Circle and Kraken. Jadi dia sebenarnya secara klien ini besar. Teman-teman tahu Circle ya, ini adalah issuer USDC. Lalu ada Kraken juga, salah satu top exchange khususnya di Eropa gitu ya. Dan mereka delay seperti ini membuat orang-orang jadi lose trust gitu. Kenapa harus di delay dan lain-lainnya ya. Nah, ini ada thread yang cukup bagus dari Mas Dutcher gitu. Jadi ini udah menyembuhkan semuanya sebenarnya. Silvergate Bank is a Californian bank ya di Amerika that primarily deals in cryptocurrency transactions, yang secara utamanya itu lebih karena di cryptocurrency. Lalu it began as a saving and loan association untuk ya saving, loan, but recently transition into serving digital assets. Next up di sini ya, lalu kita bisa lihat dari sini things started to unravel ya, mulai ada kebukaan kelihatan pada saat ada post FTX collapse atau setelah crashnya FTX, bahwa Silvergate ternyata ada exposure juga terhadap FTX gitu ya. Lalu mereka laporkan bahwa ada sekitar $1 miliar loss
ya di kuartal 4 2022. Jadi ini cukup besar juga. Makanya di sini kelihatan bahwa Silvergate ini bisa dibilang terkena dampaknya dari crash FTX. Dan ini kita bahas bahwa crash FTX ini seperti domino effect juga terhadap market crypto. Makin satu persatu pun terbuka, dan sekarang adalah giliran Silvergate gitu ya. Di sini kita lihat juga bukan hanya mereka terkena exposure dari FTX crash, ditambah lagi they are also facing a regulatory probe by the Department of Justice atau DOJ ya di Amerika, bahwa ini ada bisa bilang investigasi lagi gitu ya. Ini antara Silvergate link ke mana, ke FTX CEO ya, Sam Bankman-Fried atau SBF punya bisnis lainnya. Apakah Silvergate ini masih funding SBF dan lain-lainnya gitu ya. Lalu di sini they announce it will delay the filing of its annual report. Jadi karena kan kalau annual report ini kan lebih karena transparan, jadi udah langsung kelihatan, dan mereka ternyata delay the filing, dan ini membuat mereka punya stok ini mengalami penurunan atau plunging ya dikatakan. Penurunannya kalau tidak salah 30-50% dikarenakan penurunan ini. Lalu di sini due to Silvergate close ties with crypto institutions ya, karena memang institusi besar, salah satunya Coinbase juga ini bekerja sama dengan Silvergate gitu, USDC juga. Lalu ini bisa dibilang there may be downstream effect in the event of a full scale collapse. Jadi kalau misalnya collapse Silvergate pun, ya ini dampaknya ke industri kripto juga besar lagi. Makanya mungkin ini menjadi FUD market kripto juga gitu ya di saat ini. Nah, tapi ada beberapa hal. Good newsnya apa? Good newsnya saat ini Silvergate has lost. Jadi ini beberapa mereka punya big customers yang sudah nggak menggunakan Silvergate juga, yaitu adalah Coinbase yang langsung di cut gitu sama Coinbase, Circle juga, Paxos, Galaxy, ada CBOE. Ini semua langsung nggak mau bekerja sama lagi dengan Silvergate, khusus untuk saat ini gitu ya. Nah, next up di sini kita membahas mengenai Bitcoin. Tadi kita membahas salah satu alasan kenapa market bisa mengalami penurunan. Next up di sini kita melihat Bitcoin, di mana weekend ini sebenarnya Bitcoin dibilang bergerak juga nggak terlalu bergerak. Ini sangat-sangat sideways gitu ya movementnya. Ini bisa dinamakan choppy market. Ya, choppy artinya apa? Artinya ya kalau teman-teman trading mungkin wah ini kita bisa long atau short gitu ya. Sebenarnya kedua halnya nggak berbeda gitu. Kenapa? Karena marketnya nggak naik tapi nggak turun, lebih ke arah sideways aja. Dan ini harus hati-hati kalau teman-teman yang trading di posisi market saat ini. Ya, since the breakdown, pada saat breakdown besar ini, Bitcoin has closed each 4-hour candle within $41 range. Jadi $41 aja nih. Gitu ya. Walaupun sebenarnya yang terbaru yang tadi kita bahas, the streak has been broken. Kenapa? Karena market udah mengalami penurunan, sempat mengalami penurunan di sini secara candle 4 jam. Ya. Namun ini berbeda sekali. Kalau kita lihat dari Byzantine General sendiri, dia membahas bahwa it's kinda crazy. Ya, ini cukup menggilakan. Kenapa? This was the biggest liquidation event since the FTX collapse. Jadi kalau kita lihat FTX collapse di sini, long liquidationnya lumayan besar. Gitu kita lihat dari saat ini. Ini market mengalami penurunan di sini, turun. Terkena liquidationnya lumayan besar. Lalu steady, nggak terlalu besar gitu ya. Kita bisa lihat dari sini. Tiba-tiba ini besar lagi. Ini pada saat candle ini nih, pada saat market turun. Big candle ini 5% ini. Padahal sebenarnya nggak terlalu besar sih kalau kita lihat skala market. Lihat teman-teman, lihat ini FTX collapse turunnya cukup dalam ya. Ini turun 5% saja gitu. Ini secara long liquidation memang nggak sebesar ini, tapi ya kalau kita bandingkan dengan lain, ini yang kedua lah gitu secara eventful ya. Ya kira-kira ini. Dan tetap ya kalau teman-teman masih mencari exchange, salah satu top exchange mungkin untuk trading atau invest ya, dan saat-saat ini bear market seperti ini sebenarnya cukup direkomendasi untuk lebih ke arah untuk ya dollar cost averaging ya, atau dicicil. Kita sempat membuatkan video juga untuk teman-teman mulai mencicil market juga, apa itu dollar cost averaging gitu ya, karena ini menjadi salah satu bukti bahwa investment di crypto ini lebih karena untuk long term juga gitu. Jadi kalau teman-teman cari exchange, salah satu exchange yang bisa adalah Binance gitu ya. Binance menjadi top exchange di crypto juga. Jadi teman-teman mungkin bisa download buat accountnya juga di Binance, bisa trading dan invest juga, tergantung teman-teman menggunakannya untuk apa gitu ya. Kita bisa lihat dari secara volume besar, pilihan cryptocurrency-nya pun juga besar, 350 lebih, dan secara user ada 120 juta user gitu ya.
Salah satu fitur yang paling penting dari Binance adalah earning atau stakingnya dia yang cukup lengkap juga kalau teman-teman lihat. Jadi teman-teman bisa langsung coba-coba aja download Binance gitu. Ini Binance Earn, lalu juga secara interface ada yang untuk yang light untuk teman-teman yang baru mulai, atau ada yang advance juga untuk yang sudah berpengalaman mungkin di exchange lain ataupun masih mencari exchange baru juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau download Binance, bisa download aplikasinya ataupun di website juga gitu ya. Mungkin bisa bantu juga jangan lupa untuk insert referral ID-nya juga gitu ya. Referral ID kalau membantu channel ini gitu ya. Referral ID ada di kolom deskripsi juga. Jadi teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Dan kita sekarang bisa masuk juga ke dalam analisa teknikal untuk Bitcoin secara khusus ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research juga, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman gitu ya. Dan kita bisa lihat memang market lebih ke arah sideways. Ini kita bisa lihat nih, ini dari Friday, dari Jumat gak terlalu banyak pergerakan gitu ya, sideways movement. Dan saya rasa pun mungkin kita akan melihat market seperti ini. Kita akan tunggu open dulu di hari Senin bagaimana, apakah market lebih arah untuk positif atau penurunan gitu ya. Jadi lebih ke arah sideways. Namun ada beberapa hal yang kita bisa bahas juga. Oke. Yang pertama adalah ini sempat ada wick candle naik ke atas pada saat market ada turun. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang trap juga gitu. Mungkin orang-orang lihat kalau secara time frame 2 jam, oke, ini mulai breakdown, saatnya kita masuk posisi short gitu ya. Namun pada saat mereka mulai bantu shorting di sini, langsung ada upside candle di sini saat ini. Dan ini tertahan juga di area exponential moving average 20-nya juga yang warna orange di sini gitu ya. Jadi kita bisa lihat memang masih terbukti menjadi resistance juga. Oke, balik ke grafik Bitcoin. Kalau saya lihat saat ini, yang saya mau lihat adalah apakah Bitcoin mungkin akan ada penurunan lagi gitu ya. Kalau kita lihat penurunan saat ini dengan konsolidasi Bitcoin seperti ini yang cukup lama juga, bisa bilang ini beberapa hari, mungkin kita bisa lihat ada possible movement untuk Bitcoin mulai mengalami kenaikan juga. Ini secara short term saja gitu ya. Namun saya masih melihat potensi Bitcoin sweep low di bawah sini, mungkin testing ke area level 22.000 dulu, baru ada penguatan yang lumayan besar, mungkin testing ke area 23.000. Ini masih ada possibility ke area ini gitu ya, 23.000, baru ada penurunan lagi gitu. Jadi ini mungkin salah satu time frame atau outlook yang saya lihat untuk Bitcoin khususnya di minggu depan, di mana mungkin dia ada possible untuk swap low di sini. Ini menjadi trigger kita kalau kita mau scalping long sedikit gitu ya untuk Bitcoin ke area level 23 ribuan gitu ya. Tapi ini bukan berarti market kembali bullish atau bagaimana gitu ya. Kenapa? Karena saya lihat pun di saat ini sebenarnya ini udah mulai nih, kita mulai ada correction dan mulai ada pelemahan juga. Jadi ini harus kita hati-hati juga. Seperti itu. Dan kita ada satu grafik juga yang teman-teman bisa lihat. Kalau tidak salah di sini secara time frame 2 jam ini sempat kita bahas juga, dimana ini Bitcoin mulai ada di descending channel ini. Dan ini kita bisa bermain dengan channel ini saja gitu, karena ini cukup jelas ya. Ini kita lihat Bitcoin mengalami penguatan juga saat ini, turun ke bawah lalu mengalami penguatan. Ini langsung ada kena rejection di area box yang sebenarnya saya sempat share juga. Ini grafik ini sempat saya share di Telegram channel juga, jadi teman-teman bisa lihat ini udah ada rejection di area ini. Lalu sekarang mulai mengalami pelemahan. Jadi kita lihat mungkin testing Bitcoin naik sedikit ke sini, ke garis tengah di sini, middle line di sini. Lalu mungkin possible untuk sedikit mengalami penurunan. Apakah penurunan bisa sampai ke bawah sini? Yang kita targetkan sebenarnya ke area ini gitu ya. Namun kalau kita lihat di posisi saat ini, mungkin lebih ke arah untuk short term correction aja, tapi nggak terlalu besar sih kalau saya lihat gitu ya. Namun kembali lagi ini disclaimer on and do your own research juga. Kalau ternyata testing ke area ini pun ini masih sesuai dengan channel kita juga gitu ya, karena ini channelnya saya rasa cukup valid. Kita lihat dari sini ada topnya sekali di sini, sempat testing ke bottom channelnya di sini, naik lagi ke sini, testing ke bawah lagi. Ini possible untuk testing ke bawah lagi, atau mungkin breakout sedikit dulu, testing ke area level 23.000 di area ini, baru ke bawah seperti itu. Jadi ini salah satu outlook yang kita bisa lihat untuk Bitcoin ya. Nanti mungkin kita akan update lagi di minggu depan mengenai channel atau pergerakan Bitcoin juga, maupun pergerakan beberapa altcoin yang akan kita bahas lebih dalam lagi di minggu depan ya. Jadi ini dulu untuk update market crypto hari ini ya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.